Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap kemudahan, kebaikan yang masih Allah berikan, curahkan, limpahkan kepada kita semua. Semoga rasa syukur ini menjadi penjaga dari apa yang sudah diberikan dan menjadi penarik dari apa-apa yang masih dijanjikan, sehingga kita selalu dalam kebaikannya sampai akhir hayat kita, bahkan sampai kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, bab ke-12, di mana penulis rahimahullah menyebutkan bab ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dalam penyebutan cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis membagi dua bab, gitu ya. Bab 12 ini yang menceritakan tentang sifat cincin beliau, dan bab ke-13 nanti yang menceritakan tentang bagaimana beliau mengenakan cincin tersebut. Cincin tentu bukan perkara yang asing, tidak perlu dijelaskan, gitu ya, apa maksud dari cincin. Kita langsung kepada hadis yang disebutkan dalam bab ini. Yang pertama, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan,
kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Dahulu kala cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari warik. Warik sinonim dari apa? Fiddah, perak. Wa kana fassuhu habasyian. Dan dahulu kala fasnya, saya tidak ahli dalam percincinan, tempat mungkin kalau diberi batu akik gitu ya, itu bulatannya apa namanya? Mata mungkin ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Mata cincinnya itu habasyi. Maksud habasyi di sini adalah apa? Bentuknya. Ini menunjukkan setiap daerah, setiap tempat mempunyai bentuk dan cara pembuatan, pengukiran mata cincin itu yang berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW cincinnya atau mata cincinnya itu modelnya adalah model Ethiopia. Tentu bukan Ethiopia yang kita kenal hari ini. Negeri yang selalu diberitakan tentang apa? Kelaparan, peperangan. Tapi Ethiopia yang kita ceritakan kemarin, tempat yang sempat dituju oleh para sahabat sebagai tempat hijrah mereka. Sebuah negara yang makmur, sampai-sampai punya persemakmuran. Negara-negara yang di bawah kekuasaannya, seperti apa? Yaman. Sehingga menjadi, kalau istilah sekarang apa? Trendsetter gitu ya. Salah satunya dalam apa? Dalam bentuk mata cincin. Maka Rasulullah menggunakan model mata cincin dari Ethiopia, dari Habasyah. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin, bahwa Nabi SAW menjadikan cincin dari fiddah. Dalam riwayat Anas tadi disebut dengan apa? Wariq. Fiddah sama, artinya perak. Fakana yahtimu bihi. Nah, beliau gunakan cincin itu untuk apa? Menstempel. Sehingga disebutkan para ulama, dinukilkan di sini oleh Syekh Abdul Razak, bahwa hukum mengambil cincin itu sunnah bagi yang mereka punya hajat, punya kebutuhan. Misalnya seorang qadhi, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin lembaga, dia membutuhkan cincin untuk apa? Menstempel. Maka dia dalam kondisinya Rasulullah SAW,
maka dia disunnahkan untuk punya cincin ini. Sedangkan selain yang mempunyai kebutuhan, hukumnya apa? Mubah. Ini bukan perkara apa? Lagi-lagi bukan sunnah ta'budiyah. Di antara alasannya apa yang disebutkan di sini dan hadis-hadis berikutnya nanti, bahwa beliau baru membuat cincin ini di akhir usia beliau, kurang lebih setelah tahun 6 Hijriyah. Itu tahun 6 Hijriyah terjadi apa? Perdamaian, gencatan senjata dengan orang-orang musyrik yang dikenal dengan As-Sulhul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Nah, setelah itu, karena urusan dengan orang-orang musyrik Mekah sedang gencatan senjata, beliau mulai meluaskan dakwahnya dengan berkirim surat kepada para raja. Raja Persia, Raja Romawi, dan raja-raja lainnya di seputar Arab. Nah, ternyata mereka tidak akan menganggap sebuah surat kecuali ada stempelnya. Maka mulailah beliau apa? Membuat stempel. Membuat cincin yang berfungsi juga sebagai stempel. Jadi sunnah bagi yang ada hajat. Jadi beliau menjadikan cincin ini bukan sebagai apa? Perhiasan. Tetapi sebagai penunjang kebutuhan. Nah, kalau ada orang ingin mengambil cincin sebagai perhiasan, bagaimana? Ya, perkara mubah. Jadi jangan kemudian mengklaim sebagai apa? Sebuah sunnah ta'budiyah, tidak. Wala yalbasuhu. Nah, di sini ada poin yang ini menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Karena nanti kita akan baca bahwa Rasulullah mengenakan cincin itu di tangan kanannya. Dan sebagian riwayat yang lain menyebutkan di tangan kirinya. Ya. Tapi di sini dikatakan apa? Tidak mengenakannya. Nah, ada beberapa keterangan ulama tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini syadz. Saya pernah sebutkan syadz itu apa? Sebuah hadis yang sahih tapi menyelisih hadis yang lebih kuat darinya. Maka dikatakan syadz. Meskipun sahih, ada celah dalam hadis tersebut. Ulama yang lain mengatakan bahwa kemungkinan Rasulullah SAW memiliki apa? Beberapa cincin. Dan cincin ini terbuat dari materi yang beliau larang untuk dipakai. Yaitu cincin yang terbuat dari besi. Nggak boleh. Seorang laki-laki selain emas, itu juga apa? Cincin dari besi. Sehingga beliau hanya menggunakan sebagai stempel. Tidak dipakai oleh beliau. Nah, itu cara ulama memahami hadis-hadis ini. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Hafs ibn Umar ibn Ubaid huwa Tanafisi. Qala haddatsana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Disebutkan oleh sahabat yang sama dengan riwayat yang pertama tadi bahwa dahulu kala cincinnya Nabi SAW dari perak dan mata cincinnya juga darinya.
juga dari perak. Nah, kalau kita cermati ini agak berbeda dengan riwayat yang pertama. Nah, ini menunjukkan atau menguatkan apa yang kita sebutkan tentang pendapat ulama tadi. Bahwa cincin Nabi tidak hanya satu. Ada yang kemudian terbuat dari perak, ada yang dari selainnya, ada yang mata cincinnya itu model Ethiopia, model Habasyah, ada yang mata cincinnya dari perak. Nah, ini keterangan para ulama memahami apa? Perbedaan dalam riwayat tersebut. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sahabat Anas bin Malik, dan ini hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW mengambil cincin, membuat cincin karena adanya apa? Tuntutan, kebutuhan. Apa yang disebutkan oleh sahabat Anas? Lamma arada Rasulullah SAW an yaktuba ilal ajami. Ketika berkeinginan Rasulullah SAW untuk menulis kepada orang-orang non-Arab, artinya kepada raja-raja non-Arab, Persia, Romawi, qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innal ajama la yakbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Sesungguhnya orang-orang asing, orang-orang non-Arab itu tidak menerima kecuali kitab, yaitu surat yang ada padanya stempel. Maka khatam itu bisa diartikan cincin, bisa diartikan apa? Stempel. Fastana'a khataman. Maka beliau pun meminta dibuatkan cincin tadi atau stempel tadi. Faka'anni anduru ila bayadhi fi kaffihi. Kemudian Anas bin Malik sebagai pelayan beliau yang menemani beliau kurang lebih 10 tahun selama di Madinah bernostalgia, membuka memorinya, seakan-akan aku masih melihat kepada apa putihnya telapak tangan beliau, atau warna putih di telapak tangan beliau. Maka ini menunjukkan apa yang dijelaskan para ulama tadi, bahwa Nabi SAW menggunakan cincin ini karena tuntutan kebutuhan. Kalau beliau mengenakan sebagai perhiasan, tentunya sudah sejak muda, atau paling tidak sejak diangkat sebagai Nabi. Dan itu waktu yang lebih panjang. 13 tahun plus 6 tahun. 19 tahun. Jadi, baru setelah itu, sesuai dengan yang diceritakan sahabat Anas tadi, ketika beliau ingin berkirim surat mendakwahi para raja tadi, dibutuhkanlah cincin ini sebagai stempel. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Yahya. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Qala haddatsani abi an Thumamata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kembali kepada sahabat Anas bin Malik menceritakan, kana naqshu hatami Rasulullah sallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun wallahi syatrun.
menceritakan tentang sifat ukiran. Kana naqsu khatami Rasulullah sallam. Dahulu kala ukiran pada cincin Rasulullah sallam itu apa ukirannya? Muhammad satu baris, Rasul satu baris, kalimat Allah satu baris. Syekh Abdul Razak ketika menerangkan hadis ini bahwa baris ini sebagaimana penyebutannya. Baris pertama adalah Muhammad. Kemudian baris kedua adalah Rasul. Dan beliau menerangkan baris pertama itu maksudnya dari atas. Dari atas nama Muhammad. Kemudian di bawahnya Rasul, di bawahnya lafaz Allah. Dan wallahu alam, ini tentunya berbeda dengan gambar-gambar yang selama ini kita lihat. Bahwa tulisannya dari bawah. Muhammad, kemudian di atasnya Rasul, kemudian lafaz Allah di yang paling atas. Nah, mana yang lebih tepat? Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang menggambarkan itu bahwa kalimat Muhammad, Rasul, kemudian kalimat Allah itu disusun dari bawah ke atas, ingin agar nama Allah tidak ada di bawah. Tapi kalau kita lihat susunan mushaf, kadang nama Allah berada di bawah dari kalimat lainnya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdhami Abu Amr. Qala hadatsana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik lagi, beliau menceritakan dalam redaksi yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashiyah, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada Kisra, kepada Qaisar, ini Kaisar kita menyebutnya, wa Najashi, dan kepada Najashi. Dan ini sebenarnya gelar, bukan nama pemimpin, bukan nama raja-raja itu. Seperti kita menyebut raja itu gelar, sultan. Maka demikian pula Kisra, Kaisar, Najasi, demikian pula Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar, Faqila lahu, maka ketika beliau akan menulis surat-surat kepada para pemimpin kerajaan ini, dikatakan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, innahum la yakbaluna kitaban illa bi khatamin. Sesungguhnya mereka tidak menerima sebuah kitab, yaitu sebuah surat, kecuali dengan stempel. Fasagha Rasulullah SAW khataman. Maka Rasulullah pun membuat, artinya bukan beliau sendiri, beliau meminta kepada tukang cincin untuk membuatkan sebuah cincin. Halqatuhu fiddatun, lingkarannya terbuat dari perak. Wa nukisha fihi, dan diukir padanya Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Nah, itu menegaskan tentang bentuk ukiran tadi. Kemudian
menceritakan tentang ini sebenarnya kalau dimasukkan dalam bab berikutnya lebih tepat wallahu alam gitu ya. Tentang bagaimana cara beliau mengenakannya. Disebutkan qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Sa'id ibn Amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam an ibn Jurayj an Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Bahwa Nabi SAW diceritakan dahulu kala jika masuk ke dalam khala. Khala adalah tempat untuk buang hajat. Kita menyebutnya WC sekarang ya. Naza'a khatamahu. Maka beliau melepaskan cincinnya. Sehingga ini syariatnya jika kita membawa sesuatu yang terdapat nama Allah, tertuliskan nama Allah secara zahir, kelihatan, gitu ya, maka syariatnya adalah apa? Ditinggalkan di luar. Kecuali ditakutkan apa? Hilang dan sebagainya, maka disimpan untuk tidak terlihat, dimasukkan kantong, dimasukkan tas, ya. Itu apa? Adabnya terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis terakhir, ini sudah kita baca kemarin. Dalam keterangan Syekh Abdul Razak mengenai peninggalan Rasulullah SAW, bahwa banyak peninggalan beliau yang sudah hilang. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Umar qala bercerita, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min wariqin. Rasulullah SAW menjadikan sebuah cincin dari perak. Fakana fi yadihi. Dan dahulu kala di tangan beliau cincin tersebut. Thumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian di tangannya Abu Bakar. Wa yadi Umar. Kemudian berpindah ke tangannya Umar. Thumma kana fi yadi Utsman. Kemudian berpindah di tangannya Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri arisin. Sampai kemudian jatuh di sumur Aris. Dalam bab berikutnya nanti ada sebuah kisah bagaimana jatuhnya cincin tersebut. Nah, poinnya adalah pada akhir hadis ini, naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Ukirannya adalah apa? Muhammad Rasulullah. Baik. Sebelum kita berpindah berkaitan dengan apa tadi, susunan huruf, susunan kata pada cincin Nabi SAW, ada pertanyaan di sini. Di beberapa masjid atau rumah sering kita jumpai kaligrafi nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW diletakkan sejajar. Apakah hal ini dibenarkan? Iya. Sebagaimana fatwa Komisi Fatwa Pemerintah Saudi Arabia, ini tidak dibenarkan. Meletakkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW secara sejajar. Ditakutkan ini apa? Mensejajarkan Allah dengan makhluk. Sehingga ini mengkritisi berbagai macam kaligrafi dan juga misalnya
Dulu sangat populer itu oleh-oleh dari Arab, oleh-oleh dari orang umrah atau haji, jam waker, gitu ya. Kita insya Allah sebagian besar adalah generasi jam waker, entah yang berbentuk masjid atau yang berbentuk mushaf, gitu ya. Nah itu kemudian bertuliskan di sana apa? Nama Allah dan Nabi Muhammad secara bersejajar. Nah ini kemudian yang ditanyakan ke komisi fatwa, dikatakan tidak boleh. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan pembahasan kita tadi? Maka karena ini apa? Cincin tidak memungkinkan untuk dijadikan apa? Sesuatu itu sejajar, lebih tinggi dari satunya. Maka sebagian, seperti saya katakan tadi, memahami baris demi baris tadi dengan apa? Menyebutkan bahwa lafadz nama Allah itu di atas. Tapi wallahu alam, Syekh Abdul Razak memahami sebagaimana zahir hadisnya menyebutkan yang pertama adalah kalimat Muhammad, kemudian kalimat Rasul, kemudian kalimat Allah. Beliau memahami sebagaimana urutannya, dan karena keterbatasan tempat, ya, itu yang menjadikan kalimat itu harus ditulis sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-13, bab ma jaa fi anna Nabi sallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab tentang apa-apa yang datang, yaitu hadis-hadis yang datang dalam penjelasan bahwa Nabi SAW dahulu kala mengenakan cincin di tangan kanannya. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan beliau mengenakan juga di sebelah kiri. Yang itu kemudian oleh Al-Imam Al-Iraqi disebutkan dalam Alfiyah Al-Iraqi. Di sini digunukilkan oleh Syekh Abdul Razak, bukan saya hafal Alfiyah Iraqi gitu ya. Yalbasu kama rawal Bukhari fi hinsirin yaminin aw yasari. Beliau mengenakannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hinsirnya, di jari manis. Sebelah mana? Sebelah kanan, atau pula di sebelah kiri. Kilahuma fi Muslimin, keduanya juga adalah dalam riwayat Imam Muslim. Wa yujma'u bi anna dha fi halatayn yaqa'u. Maka dikumpulkan riwayat ini bagaimana? Jadi ini kalau kita belajar usul fikih gitu ya. Kalau ada dua riwayat yang bertentangan, itu cara yang pertama yang ditempuh para ulama namanya apa? Al-jam'u. Bagaimana dua riwayat yang berbeda itu bisa dipahami secara bersamaan, bisa diamalkan secara bersamaan. Itu namanya apa? Al-jam'u. Maka sehingga ada kaidah yang pernah kita sebutkan, apa itu? Al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan itu lebih utama daripada apa? Merajihkan, menguatkan salah satunya. Kemudian baru kalau tidak bisa dikumpulkan, benar-benar bertentangan, baru dikuatkan. Mungkin mana riwayat yang lebih sahih, lebih kuat, gitu ya. Mana yang lebih lebih kuat. Faktor-faktor yang menguatkan. Kemudian kalau tidak bisa, kepada cara ketiga namanya apa? An-naskhu. Bahwa yang satu menghapus hukum yang lainnya dengan melihat apa? Kapannya. Kalau itu juga tidak memungkinkan, apa yang dilakukan? Tawakuf. Ya sudah, stop, berhenti. Tidak menguatkan,
tidak merajihkan, gitu ya. Tidak pula menjamak. Dan itu yang dilakukan para ulama. Maka di sini dikatakan bahwa bagaimana dengan dua riwayat yang berbeda, satu mengatakan di kanan, satu mengatakan di kiri, maka itu bisa terjadi dalam dua kondisi yang berbeda. Artinya pernah Rasulullah SAW mengenakannya di sebelah kanan, pernah Rasulullah SAW mengenakannya di sebelah kiri. Dan ini kalau kita luaskan sedikit pembahasannya, ini berkaitan dengan apa? Tidak perlu kita saling mengingkari ketika melihat teman kita menggunakan jam. Nah, ini sering menjadi perdebatan begitu ya, diskusi. Mengenakan jam tangan, kok di sebelah kiri? Tidak apa-apa, karena memang tidak masalah menggunakan, apalagi menggunakan jam di sebelah kiri itu karena alasan apa? Kepraktisan. Karena menggunakan jam dibantu dengan tangan kanan itu lebih mudah dibandingkan menggunakan dibantu dengan tangan kiri. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah menggunakan apa? Cincinnya di sebelah kiri. Wallahu a'lam. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama, qala hadatsana Muhammad ibn Sahal ibn Askarin al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Dahulu kala Nabi SAW mengenakan cincinnya di sebelah di tangan kanannya. Kemudian dalam riwayat yang kedua dengan sanad yang berbeda sama menyebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengenakan apa? Cincinnya di tangan kanannya. Di hadis yang ketiga, qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salamah qala ra'aitu ibna Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminihi. Hammad ibn Salamah melihat gurunya Ibnu Abi Rafi' mengenakan cincin di sebelah kanan atau di tangan kanannya. Fas'altuhu an dzalik, maka aku bertanya tentang yang demikian itu. Faqala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminihi, maka aku melihat Abdullah ibn Ja'far sepupunya Rasulullah, ini putranya, itu mengenakan cincin di tangan kanannya. Wa qala Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallam yatakhattamu fi yaminihi. Sahabat Abdullah bin Ja'far bercerita bahwa dahulu kala Rasulullah sallam mengenakan cincin di tangan kanannya. Demikian pula hadis yang keempat, kelima gitu ya. Atau ya keempat. Qala hadatsana Yahya ibn Musa. Qala hadatsana Abdullah ibn Numair. Qala hadatsana Ibrahim bin Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far. Ini sahabatnya sama tapi dengan jalan periwayatan yang berbeda. Anna Nabiyya SAW kana yatakhattamu fi yaminihi. Dahulu kala Rasulullah mengenakan cincin di tangan kanannya.
Kemudian riwayat berikutnya berpindah pada sahabat yang lain. Kalau tadi sahabat Ali, kemudian sahabat Abdullah ibn Ja'far, sekarang sahabat Jabir ibn Abdullah. Qala hadatsana Abu Khattab Ziyad ibn Yahya. Qala hadatsana Abdullah ibn Maimun an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir ibn Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatahattamu fi yaminihi. Bahwa dahulu kala Nabi SAW mengenakan cincin di tangan kanannya. Nah, hadis ini semuanya apa? Semakna. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Demikian pula hadis ke-6. Qala haddatsana Muhammad ibn Muhammad Ar-Razi. Qala haddatsana Jarir an Muhammad ibn Ishaq an Salt ibn Abdullah. Qala kana Ibnu Abbas yatahattamu fi yaminihi. Salt ibn Abdullah bercerita bahwa dahulu kala Abdullah ibn Abbas mengenakan cincin di sebelah kanannya. Wala ikhaluhu illa qala. Dan tidaklah kalau beliau ditanya kenapa, kecuali apa? Beliau akan mengatakan kana Rasulullah SAW yatahattamu fi yaminihi. Bahwa dahulu kala Rasulullah SAW itu mengenakan cincin di sebelah kanannya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub ibn Musa an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Berpindah kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi SAW ittakhadha khataman min fiddatin. Bahwasannya Nabi SAW menjadikan cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Nah, ini poin tambahan yang menegaskan tentang apa tadi? Beliau menggunakannya sebagai tuntutan kebutuhan dan menjadikan mata cincinnya di mana? Pada telapak tangannya. Jadi mata cincinnya itu tidak kemudian apa? Kelihatan di luar, tapi tersembunyi di dalam. Karena memang fungsinya untuk apa? Stempel, bukan sebagai perhiasan. Bukan geden-gedenan apa? Mata cincin. Wah, Masya Allah gitu ya. Kadang kalau melihat mereka yang penghobi cincin itu, mata cincinnya sampai bisa menutupi jari jemari yang lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW mata cincinnya itu tersembunyi, sejajar dengan apa? Telapak tangannya. Wa naqasha fihi, dan diukir padanya Muhammadun Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan melarang untuk seorang pun mengukir semisalnya. Enggak boleh. Kalau antum kemudian apa ingin niru cincinnya Rasulullah SAW, meskipun tertulisnya apa? Muhammadun Rasulullah. Wa huwa alladhi saqata min mu'aikib fi bi'ri aris. Dan cincin inilah yang jatuh dari mu'aikib di sumur Aris. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang tambahan keterangan para ulama. Kalau tadi dikatakan jatuh dari tangannya siapa? Sahabat Utsman. Nah, ini disebutkan dari sahabat Mu'aikib.
Sahabat Mu'aikib ini termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang yang masuk Islam di Mekkah. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ini, kemungkinannya adalah cincin tadi diberikan oleh sahabat Utsman kepada Mu'aikib untuk apa? Dilihat atau kebutuhan yang lain. Kemudian ketika akan dikembalikan atau ketika diserahkan tadi jatuh. Sehingga ada peran di situ bahwa itu terjadi di masa sahabat Utsman. Dan di sini ada pertanyaan, apakah berarti di masa tadi ya disebutkan bahwa kemudian di tangannya Abu Bakar, di tangannya Umar, di tangannya Utsman, apakah mereka menggunakan stempel ini? Tentunya tidak, gitu ya. Ya, masing-masing khalifah menggunakan stempel dengan nama mereka masing-masing, gitu ya. Di tangan mereka artinya mereka yang menyimpan setelah Rasulullah SAW wafat. Karena tentunya mereka tidak mungkin menyetempel, mengatasnamakan Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala hadatsana Hatim ibn Ismail, an Ja'far ibn Muhammad, an abihi, qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani yasarihima. Disebutkan bahwa Hasan dan Husain keduanya dulu mengenakan cincin di sebelah kiri keduanya, pada tangan kirinya. Ini tentunya menunjukkan apa? Bolehnya mengenakan cincin tadi pada tangan kirinya. Sehingga Syekh Abdul Razak mengatakan hadza yufidu anna al-amra fi dzalika wasi'un. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang luas, ya. Dan ini pentingnya kita belajar. Belajar itu semakin apa? Melapangkan dada kita, hati kita terhadap perbedaan. Khususnya memang dalam hal-hal yang dibolehkan kita berbeda. Dan menjelaskan kepada kita jadi tahu mana perkara-perkara yang kita boleh berbeda dan mana perkara-perkara yang kita tidak boleh berbeda di dalamnya. Sehingga jangan sampai sebagian kita punya pandangan, punya prinsip, punya cara berpikir. Saya sudah paham kok masalah tauhid, syirik, sudah tahu tentang cara salat, kemudian apa? Stop ngajinya. Mencukupkan diri dari ngajinya. Ini tentunya hal yang tidak tepat. Dan kadang terjadi pada sebagian kita. Kita perlu banyak belajar. Banyak permasalahan yang kita belum tahu. Bahkan tidak cukup umur kita ini untuk mempelajari semua permasalahan. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Muhammad ibn Isa, wa huwa ibnu At-Tabba', qala hadatsana Abbad ibn Awwam, an Sa'id ibn Abi Arubah, an Qatadata, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatahattamu fi yaminihi. Kembali kepada sahabat Anas ibn Malik, disebutkan bahwa dahulu kala Nabi SAW mengenakan cincin di tangan kanannya. Ditambahkan, warawa ba'du ashabi Qatadah an Anas bin Malik an Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain masih dari sahabat yang sama, dari sahabat Anas bin Malik an Nabi SAW annahu kana yatahattamu fi yasarihi, bahwasannya Nabi SAW menggunakan cincin
di sebelah kirinya. Tapi diberikan komentar oleh Imam Tirmidzi, wa huwa haditsun la yasihhu aidan. Tapi ini hadis yang tidak sahih. Hadis yang sahih diantaranya adalah hadis yang sebutkan tentang Hasan dan Husain tadi. Kemudian hadis terakhir dalam pembahasan ini tentang kisah bagaimana larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah Al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, sahabat Abdullah bin Umar bercerita, ittakhadha Rasulullah sallam khataman min ittakhadha Rasulullah khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahabin. Dahulu kala Nabi SAW membuat cincin dari emas. Dan dahulu kala mengenakan cincin tersebut di tangan kanannya. Kemudian manusia pun, orang-orang pun mengambil cincin-cincin juga dari emas. Melihat Nabi SAW mengenakan cincin dari emas, orang-orang juga mengenakan cincin dari emas. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membuang cincin tersebut. Wa qala la albasuhu abadan. Dan beliau mengatakan, aku tidak akan pernah mengenakannya selamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Maka orang-orang pun juga melemparkan cincin-cincin mereka. Dan subhanallah, ini syiddatul ittiba, betapa kuatnya para sahabat dalam berittiba kepada Nabi SAW. Tidak perlu bertanya dulu kenapa, apa hikmahnya, apa sebabnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mereka kerjakan, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW mereka tinggalkan begitu cepatnya. Dan ini yang seharusnya kita tiru dari generasi terbaik. Dan itulah bagian kita meniti jejak as-salafus salih. Dan itu pembuktian ketika kita mengklaim diri kita seorang salafi, itu yang mengikuti as-salafus salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu bukan hanya sekedar klaim, bukan sekedar kebanggaan, tapi benar-benar terwujud dalam ucapan dan perbuatan kita dalam mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.